Om Swastiastu. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan materi yang berikutnya, yakni sekarang kita akan berbicara tentang perilaku produsen. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang perilaku konsumen, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana tentang tindakan daripada konsumen di dalam mengisi atau meramaikan daripada kegiatan perekonomian. Nah, hal yang mendasar yang membedakan antara perilaku konsumen dengan perilaku produsen, bahwa yang pertama itu konsumen, kalau dia ingin mengkonsumsi barang dan jasa, maka dia harus mempunyai pendapatan. Entah dari mana asalnya pendapatan itu. Paling tidak dia harus mempunyai pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Nah, sementara itu produsen, kalau ingin memproduksi barang dan jasa, tidak harus dia memiliki modal, tidak harus dia memiliki pendapatan, tidak harus dia memiliki uang. Karena apa? Bedanya konsumen dengan produsen itu, kalau produsen itu dalam berusaha menghasilkan barang dan jasa, dia bisa memanfaatkan pihak ketiga. Jadi dia bisa memperoleh permodalan atau dana itu dari pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau lembaga-lembaga yang menyediakan dana untuk kebutuhan produksi. Nah, itu berbeda sekali ya. Yang kedua, kalau kita berbicara konsumen, perilaku konsumen itu seperti disampaikan sifatnya sangat-sangat subjektif. Jadi kepuasan seorang konsumen di dalam mengkonsumsi barang dan jasa itu bersifat sangat-sangat subjektif. Sementara itu produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa, siapa saja bisa mengamati barang yang dihasilkan oleh produsen. Baik cita rasanya, baik bentuknya, baik kemasannya, bahkan kualitasnya bisa dilihat atau bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi sifatnya dia sangat-sangat real. Nah, itu yang membedakan bagaimana perilaku konsumen dengan perilaku produsen itu. Nah, sebagaimana sudah kita pahami, di awal juga sudah pernah kita singgung, bahwa produsen sebelum menghasilkan suatu barang, maka dia akan memerlukan bahan-bahan untuk menghasilkan barang tersebut. Ya. Nah, bahan-bahan itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 golongan utama. Yang pertama itu adalah modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga alam, yang keempat keahlian atau entrepreneurship. Nah, sekarang produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa itu mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian yang berbeda antara produsen yang satu dengan produsen yang lain di dalam menghasilkan barang yang sama. Kalau barangnya berbeda jelas memerlukan perlakuan yang berbeda. Tetapi barang yang sama, seorang produsen dengan produsen yang lainnya akan bisa menghasilkan barang yang berbeda atau bisa
memberikan komposisi biaya yang berbeda, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh oleh produsen yang satu dengan produsen yang lainnya bisa berbeda. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi kemampuan dari produsen itu. Nah, di dalam istilah ekonomi ini yang disebut dengan prinsip yang keenam di dalam perekonomian, yaitu tentang produktivitas. Jadi produktivitas ini sangat menentukan sekali di dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut. Baik itu produktivitas tenaga kerjanya, baik itu produktivitas modalnya, ataupun itu produktivitas dari tanah yang dia miliki atau dia kuasai. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara produksi, kegiatan produksi itu bisa didekati dari pengertian teknis dan pengertian ekonomis. Ya. Nanti kalau kita berbicara tentang mikro, kita akan mengkaji konsep-konsep produksi itu dari sudut teknis. Nah, dari sudut teknis itu dimaksudkan adalah kemampuan daripada produsen di dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu alam, modal, tenaga kerja, dan keterampilan itu dan keahlian itu untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi dia mengkombinasikan itu. Hubungan teknis namanya. Hubungan teknis antara input dengan output. Itu yang disebut dengan produksi dari sudut teknis. Nah, sementara itu juga ada orang yang mendefinisikan produksi dari sudut ekonomis. Dari sudut ekonomi, itu produksi itu bukan hanya menghasilkan barang ya. Bukan hanya menghasilkan barang. Tetapi adalah setiap aktivitas yang menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi setiap aktivitas yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi itu adalah dikatakan sebagai kegiatan produksi atau produktif. Nah, contohnya yang tidak menghasilkan barang. Misalkan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, di mana setelah dipindahkan itu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, maka itu juga disebut dengan kegiatan produktif. Ya, dari sudut ekonomis, memindahkan barang dan barang itu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, itu yang disebut dengan juga kegiatan produksi. Yang kedua, misalkan menyimpan barang untuk beberapa waktu. Kemudian setelah disimpan, barang itu dijual, mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, ini juga disebut kegiatan produksi. Stok barang itu termasuk kegiatan produksi. Karena harapannya itu akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar pada saat harganya bagus, pada saat situasinya lebih menguntungkan. Nah, jadi pengertian produksi itu bisa dilihat dari sudut teknis, bisa dilihat dari sudut ekonomis. Nah, kita belajar tentang mikro itu lebih banyak fokusnya ke pendekatan teknis. Jadi hubungan fisik
antara input dengan output, antara faktor produksi dengan produksi. Oke, hubungan fisik ini, jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang produksi, tidak bisa kita pisahkan dengan biaya produksi ya, biaya produksi. Prinsip yang kedua tadi, biaya produksi. Bahwa secara teoritis, faktor produksi yang dipergunakan oleh produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa itu secara teknis dibedakan menjadi dua. Ada faktor produksi yang bersifat tetap, ada faktor produksi yang bersifat variabel. Yang bersifat tetap ini adalah tidak tergantung kepada besar kecilnya output yang diproduksikan. Tidak tergantung kepada besar kecilnya produk yang dihasilkan. Jadi banyak dihasilkan, sedikit dihasilkan, faktor produksi yang dikeluarkan bersifat tetap. Ya. Contohnya, misalkan mesin dikatakan sebagai faktor produksi bersifat tetap dalam skala tertentu. Misalkan mesin itu dipergunakan memproduksi 500 unit, dipergunakan juga satu mesin. Dipergunakan menghasilkan 2.000 unit, juga tetap misalkan mesinnya itu masih dipergunakan satu itu. Nah, pada saat kondisi seperti itu, maka mesin itu dikatakan faktor produksi tetap. Jadi tidak tergantung kepada besar kecilnya output yang dihasilkan. Nah, yang kedua, faktor produksi yang bersifat variabel, berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya output yang diproduksikan. Biasanya dia hubungannya positif. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin banyak faktor produksi variabel yang dipakai. Sebaliknya, kalau sedikit memproduksi, sedikit memerlukan faktor produksi variabel. Nah, ini contoh yang paling nyata adalah bahan baku. Kalau kita memproduksi banyak, memerlukan bahan baku yang banyak. Kalau memproduksi sedikit, memerlukan bahan baku yang lebih sedikit. Itu faktor produksi yang karakteristiknya seperti itu disebut dengan faktor produksi variabel. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap kita berbicara produksi selalu sebenarnya dikaitkan dengan biaya produksi. Makanya di dalam konsep biaya ini juga kita mengenal ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli faktor produksi tetap, untuk membayar faktor produksi tetap, itu namanya biaya tetap. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar faktor produksi variabel, itu namanya biaya variabel. Nah, makanya antara produksi dan biaya ini memang mempunyai hubungan yang spesifik seperti sedemikian rupa. Dan itu nanti kalau secara matematis kita buktikan itu selalu bersifat terbalik antara produksi dengan biaya produksinya. Nah, kembali ke produksi tadi, di dalam produksi kita mengenal istilah, ya, ada 3 istilah di dalam produksi. Ada yang pertama itu disebut dengan produksi total, yang kedua ada yang namanya produksi rata-rata, dan yang ketiga ada yang namanya produk marginal atau produksi marginal. Nah, sesuai dengan istilahnya, kalau produksi total adalah keseluruhan daripada produk yang dihasilkan, ya, keseluruhan dari
produk yang dihasilkan. Kalau produksi rata-rata adalah jumlah produk secara keseluruhan terhadap input yang dipergunakan. Jadi rata-rata itu adalah output per input. Dia akan menghasilkan produksi rata-rata. Atau ada juga orang yang menyebutkan dengan produktivitas rata-rata. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan produk marginal atau produktivitas marginal. Itu ya seperti saya katakan marginal kemarin, itu tambahan. Ingat, marginal itu tambahan. Kalau kita berbicara matematik, itu adalah slope. Itu adalah gradien atau koefisien arah dari apa yang kita bahas. Apakah slope daripada produksi, apakah slope daripada fungsi permintaan, slope daripada utilitas, dan lain sebagainya. Nah, marginal produk itu atau produktivitas marginal itu tidak lain adalah tambahan output, tambahan, ingat ya, tambahan output yang disebabkan karena adanya tambahan input yang dipergunakan. Jadi, kapan kita memperhatikan produktivitas marginal ini? Apabila nilai tambahan outputnya lebih besar daripada nilai tambahan input, itu produktivitas marginal masih bisa ditingkatkan. Ya. Nah, kalau produktivitas rata-rata itu adalah kemampuan yang maksimal dari sebuah input harus dicari itu, sehingga dia mendapatkan produktivitas rata-rata yang terbesar. Nah, konsep itu nanti akan dipergunakan, konsep produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal itu akan dipergunakan untuk melihat pada kondisi seperti apakah sebaiknya produsen itu berproduksi. Ya, karena hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal itu adalah spesifik sekali. Ya, spesifik sekali. Kita tidak harus berproduksi pada total produksi yang maksimal, tidak harus. Karena belum tentu dia itu akan memberikan keuntungan yang terbaik bagi produsen. Nah, oleh karenanya kita akan mengkaji hubungan ketiga konsep tadi, produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal, untuk melihat yang istilah ekonominya disebut dengan tingkat produksi yang rasional. Tingkat produksi yang rasional. Nah, untuk itu memang kita harus side back sedikit, paham tentang atau belajar tentang elastisitas itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, elastisitas itu kan prosentase perubahan suatu variabel yang disebabkan karena prosentase perubahan variabel yang lainnya. Kalau kita berbicara produksi, maka kita berbicara elastisitas adalah prosentase perubahan output. Ya, prosentase perubahan output yang disebabkan karena persentase perubahan input. Ya, persentase perubahan output yang disebabkan oleh persentase perubahan input. Nah, kalau kita semua itu rekonstruksi dengan persamaan matematik, ya, kalau kita itu semua rekonstruksi dengan persamaan matematik, maka elastisitas itu tidak lain adalah
produktivitas marginal dibagi dengan produktivitas rata-rata. Jadi produktivitas marginal dibagi dengan produktivitas rata-rata. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita derivasi saja persentase perubahan output, persentase perubahan input itu. Nah, kalau kita formulasikan itu, kita akan mendapatkan rumusnya tidak lain adalah produktivitas marginal dibagi dengan produktivitas rata-rata.